sobat kita, kembali lagi kita di Suzuki SBT Sawangan nih buat teman-teman kita semua. Di sini kita kehadiran nih teman-teman kita, yaitu teman kita salah satunya dengan abang siapa? Bang Angga. Bang Angga nih. Kita mau nanya-nanya nih seputaran tentang Suzuki nih sama Bang Angga nih. Mana tahu nih ya, Bang, penjualan beliau pasti banyak nih ya Bang Angga ya. Nah, saya mau nanya-nanya tentang unit Suzuki nih Bang, yang boleh. Banyak yang beredar di pasaran nih Bang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Angga itu di Suzuki itu udah berapa lama ini Bang Angga? Alhamdulillah udah 3 tahun. Wih, luar biasa ya Bang Angga ya. Nah, di sini saya mau nanya-nanya nih. Saya sekalian yang udah saya tulis juga nih. Boleh. Apa aja sih Bang Angga unit di Suzuki itu yang ada di sini Bang Angga? Kalau dibilang unit banyak sih, banyak dia sebenarnya ada. Tergantung nih, kita tuh yang paling terkenal ada di pickup ya. Kalau di Suzuki itu terkenalnya di carry. Tapi kalau misalnya passenger kita juga ada, kayak macam XL7, R3, itu dia ada. Gitu. Tergantung ke misalkan si Abang Rahmat. Iya. Mau butuhnya unit apa, mau passenger, mau unit pickup, unit komersil, itu ada kita. Tergantung nih, kebutuhannya apa. Kalau buat usaha kita ada di carry. Tapi kalau misalkan untuk keluarga besar atau keluarga kecil, kita ada juga. Nggak kalah sama brand-brand lain. Gitu. Wah, luar biasa ya. Iya. Ternyata udah besar sekali Suzuki ya Bang ya. Nah, mantap nih. Waalaikumsalam Bang. Waduh. Nah, lagi bikin nanya-nanya seputaran ini nih, Pak. Silakan Pak. Nah, berhubungan nih sobat-sobat gua ya, sobat-sobat gua di sini tuh kedatangan senioran kita nih. Nah, senioran kita mungkin lebih enaknya Bang Angga ya, kita gali lebih yang senioran nih. Nah, sama memangnya sumur pakai digali-gali. lebih berpengalaman gitu. Sama lah. Sama-sama belajar. Gimana? Nah, kita sering-sering aja sih Pak. Nah, yang banyak di pasaran itu kan beredar nih, saya lihat-liatin itu hampir rata itu unit Suzuki hampir udah banyak nih. Nah, kita mau nanya-nanya nih Pak, di unit Suzuki itu apa aja sih yang ada Pak? Nah, ya banyak sebenarnya. Kan kalau buat usaha ada carry pickup. Ya. Kemudian mobil keluarga yang 3 baris ada R3, ada XL7, dan 2 baris yang kecil ada espresso. Ada yang nyaman sedan hatchback Baleno, ada yang mewah Vitara. Ada yang dibimbing orang Jimny yang barangkali pendatang. Yang terbaru itu ya Pak ya? Iya. Terbaru. Karena kan kebanyakan teman-teman semua tuh taunya Suzuki itu taunya pickup Pak, Ya, carry. benar. Taunya pickup sama R3, taunya kebanyakan. Nah, yang pasti sebutin tadi itu banyak ternyata teman-teman unitnya. Luar biasa Ya, teman. Ya memang PR juga buat kita sales buat ngasih tahu nih ke teman-teman, ke rekan-rekan di luar, kalau Suzuki itu nggak hanya pickup doang, ya kan? Mobil keluarga juga ada. Cuman memang informasi itu terkadang tidak tersampaikan. Mat, sinian Mat, nanti. Oke. Saya lagi seru nih dengerin ceritanya orang bapak nih. Nah, itu. Buat teman-teman yang belum kenal, ini kenalin dulu, ini Pak Udin, dia sales head senior di Sawangan. Itu ilmunya banyak banget teman-teman, makanya kita sharing-sharing di sini apa yang teman-teman belum tahu. Kita tanya-tanya sama Pak Udin di sini. Nah, ya ini cuma sharing-sharing doang. Iya, betul. Sharing aja. Kan banyak nih di luaran cari mobil bingung. Benar, ya kan? itu Pak. Betul Pak. Benar. Tipenya apa? Nah, karena contoh nih, misalnya si Pak Budi cari mobil buat keluarga. Iya. Taunya Summon APV yang lama. Memang sekarang masih ada mobil APV. Benar, APV masih ada. Ya, Masih ada. kita kasih tahu mobil ada Pak. Suzuki punya R3, ada XL7. Kayak apa bentuknya? Nah, berarti kan selama ini informasi belum tahu gitu. Betul. Gimana itu? Yang tahu tuh belum explore ibaratnya ya Pak ya. Betul. Belum explore dia. Berarti Suzuki itu banyak ya Pak unitnya ya Pak ya? Banyak. Nah, ini kan ada rekomendasi nih dari teman-teman juga nih. Nah, untuk khusus keluarga itu unit apa sih Pak? Nih. Nah, kan biasanya kalau yang keluarga baru ya kan baru menikah cuma berdua doang pasangan atau anak satu ya espresso cukup. Itu murah meriah. Benar. Ya mau naik level dikit ada R3.
ya kan? Benar. Ada naik level lagi dikit punya XL7. Wah, Ya kan kalau dia punya usaha sekalian bisa APV yang Benar. penting. Ya kan mau nyaman bisa Baleno, bisa Grand Vitara. Keren banget sih itu. Gitu. Nah, sebenarnya saya ingat tuh waktu launchingnya R3 tahun 2012. Itu bisa dibilang udah kayak kacang goreng. Maksudnya kacang goreng gimana tuh Pak? Wah, ini ya, ini sharing doang. Iya, betul Pak. Ya kan? Itu kan bisa dibilang pertama kali Suzuki ngeluarin produk di Indonesia ya, Iya. ngeluarin produk mobil passenger dengan mesin di depan. Oh, penggeraknya roda depan atau mesin di depan? Mesinnya ada di depan. Oh, mesinnya di depan. Mesin di depan. Oke. Dan penggerak juga roda depan. Betul. Itu pada saat launching hari pertama, orang rela-relain loh. Yang lain itu Pak. Ngantri, nungguin kita lagi ngelayanin konsumen yang mau beli. luar biasa. Noh, mantap. Ya kan? Karena apa? Oh, ternyata dia tahu produk ini bagus loh. Benar. Ya, interiornya mewah. Teknologinya nggak kalah. Cuman memang kurang terekspos. Benar. Ya kan? Kadang juga orang kemakan brand Pak kebanyakan. Ya, memang. Brand ini. Oh lebih bagus ini nih, spare partnya ini segala macam ngikut-ngikut. Cuma kan dia belum tahu nih apa fitur-fitur atau segala macam yang ada di Suzuki. Banyak. Nih, kita mungkin bahas satu produk ya. Iya, betul, biar betul. nggak membias. Karena kan kalau sebutin semua fitur, Nggak akan habis, ntar, Pak. wah, Betul. orang beranggap contoh misalnya kita lagi jelasin R3 Ya. ya kan karena dapat kita bilang seluruh tipe wah berarti nanti pickup ada immobilizer dong pickup punya set impact beam wah repot. Kita, Jadi spesifik enaknya aja lah ya. nih mau dibahas Enaknya kira-kira. sih kemarin tuh saya lihat penjualan lagi banyak XL7 Pak. Yes, setuju. Oke. Itu juga konsumen taunya kan banyak kan R3 nih, XL7 apa nih perbedaannya? Nah, Makanya kita tanya-tanya nih soal XL7 karena banyak juga dari request teman-teman. Ya kalau berdasarkan pengalaman, berdasarkan produksi juga, ya ini sebenarnya sama-sama buat mobil passenger. Benar. Nah, kalau XL7 memang didesainnya dia satu lebih besar dari R3, juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kan sekarang jalanan ya di Benar. Lagi musim banget banjir itu banyak. apalagi sekarang musim hujan banyak lubang, banjir. Nah, ini XL7 cocok nih. Karena apa? Ground clearance tuh jadi maaf nih kalau bukannya ngajarin. Ground clearance itu kan jarak dari aspal sampai bagian bodi paling bawah. Oh iya. Itu kan tinggi. Benar. Gitu kan 20 cm. Oh iya, 20-an, 21. Ya, 20 cm. Nah, jadi kalau buat lubang itu masih aman. Benar. Genangan air juga aman karena apa? Itu masih ada lagi nanti air intake-nya di atas. Oke. Itu. kalau itu kan ini sama-sama 2 unit nih Pak, R3 sama XL7. Nah, perbedaannya itu apa sih Pak? Yang kelihatannya itu, karena hampir banyak nih ya teman-teman semua yang di sini tuh selalu nanya apa sih perbedaannya nih? Ini kan sama-sama mobil keluarga gitu. Bedanya apa itu Pak? Kalau yang paling mencolok kita tampilan depan nih, XL7 kelihatan lebih gagah dibandingkan R3. Karena XL7 itu kalau saya ya melihat itu kelihatannya lebih gagah. Tapi kalau ke R3 memang lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya karena dia lebih pendek, otomatis lebih stabil. Walaupun dua-duanya memang nyaman. R3 mah sama XL7 semua nyaman. Berarti kita bahas satu-satu nih di XL7 nih Pak. XL7 itu kalau nggak salah dengar-dengar itu banyak tipe ya Pak. Kalau boleh tahu tipe-tipe apa aja sih itu Pak? Banyak. XL7 itu ada 3 varian. Ada 3 Oh ya, varian. varian ya, salah maaf sahabat. Ada varian Jetta. Oh Jetta. Itu yang paling rendah. Oh, oke. Paling rendah Jetta. Menengahnya ada Beta. Ya kan? Paling tinggi itu ada Alfa. Ada apa? Itu semuanya sama Pak. Ada MT, ada AT juga. Ada. Semua ada manual, ada matic. Jadi tergantung nih. Ya kan nanti teman-teman atau pemirsa di luar sesuai sama budget. Ya kan kalau kira-kira budgetnya cuma sekitar ya 270-an ya kan, atau punya budget 250 bisa ke Jetta. Punya duit dikit ada Beta. Jadi disesuaikan. Iya. Itu fitur-fitur yang mencolok apa aja Pak? Perbedaan banyak kan yang konsumen nanya nih, Zeta, Beta, Alpha. Tahunya kan cuman sebutannya aja, tapi fitur-fitur jarang ada yang tahu gitu.
Nah, kalau yang jelas untuk saat ini, untuk Jeta dibandingkan Beta dan Alpha, kita ini masih konvensional, masih konvensional. istilahnya gini, konsumsi bahan bakarnya itu hanya satu tipe, bensin. Oke. Tapi kalau Beta sama Alpha itu sudah hybrid. Udah hybrid. Ya, jadi udah baterai juga. Oh iya, tuh buat teman-teman yang belum tahu, Suzuki udah ada hybrid di sini teman-teman. Jadi hybridnya tolong dipahami juga ya. Kalau orang awam itu kan mengartikan hybrid, oh jadi kalau nggak ada bensin bisa pakai baterai. Ya kan? Itu rata-rata, Pak. Ngomong rata-rata begitu tuh. Iya, Nah, tapi beda kalau hybridnya Suzuki ini, untuk membantu nih pada saat akselerasi. Gitu loh, pada saat starter nyalain. Karena apa? Umumnya pada saat kita nyalain mesin, saat kita tarikan kendaraan, itu kan bensinnya lebih boros. Benar. Narik tenaga, katup bensinnya kebuka, atau bensin minumnya lebih banyak lebih lah banyak. Nah, ada baterai ini. Kurangin ya Pak Jadi ya. kurangin minum bensinnya nih. Gitu. Jadi terus lebih irit. Itu berarti yang nggak ada cuma tipe Jeta, Pak. Ya, nggak ada Jeta Jeta belum doang. ada. Ya, Jeta masih Nah, biasa. yang saya tanya ini, tipe Beta sama Alpha kan ada nih dua-duanya. Ya, Nah, perbedaannya apa lagi nih, Pak? Ada kan pasti. ada. Yang jelas kalau secara fisik luar, kalau secara produksi, Beta itu belum ada namanya talang air. Talang air. Ya, talang air yang di samping Dari itu. kaca Di tuh. samping dekat kaca. Biar Ya. air itu nggak masuk. Ya, kemudian di belakangnya itu ada spoiler. Ya. Ada spoiler. Oh, itu bawaan. Bawaan. Jadi kalau ada konsumen mereka beli tipe Alpha, terus ketemu sales bilang, Pak, Bu, saya bonusin spoiler. Bohong. Oh, Bawaan pabrik. Oh, berarti nggak bisa ya Pak ya. Untuk misalnya kan tipe Alpha itu kan ada spoilernya di belakang. Nah, tapi untuk di Beta dia ada pakai itu berarti nggak bisa. Bisa. Oh, bisa, Itu tambahan. Ini kan bicaranya secara produksinya. Produksinya berarti Bawaan itu pabrik. bawaan dari pabriknya. Iya, betul. Oke sih ya Bapak. Keren juga sih ya teman-teman ya. Haus juga nih. Wah, ini silakan dulu Pak. Minum Pak. Minum dulu Pak. Mantap. Minum saya di belakang. Kira-kira ada apa lagi yang mau ditanya ini, Pak Nah, Rahmat? untuk segi perawatan itu Pak, segi perawatannya gimana itu Pak? Sekarang enak. Konsumen Suzuki sekarang enak. Enak nih Pak. Ya sekarang gimana enak, dimanjain. Ada free service, Nah, jasa servis tuh. ya, jasa servis sampai dengan 50.000. 50.000 ya? Itu gratis, Pak. Gratis jasanya. Cash kredit sama? Sama. Ya, jadi udah gitu 50.000 nggak pakai batas waktu. Enggak pakai batas waktu. Jadi kan gini, Oh, kalau secara produksi garansi mesin kan 100.000 kilometer Iya. benar. atau 3 tahun. Atau 3 tahun. Mana yang lebih Mana yang duluan? tercapai. Kan ada juga nih orang punya mobil karena Jarang saking dipakai. mobilnya banyak jadi Benar, jarang dipakai. jarang dipakai. Ya kan? Nah, ini jasa servis 50.000 kalau secara normal ya paling habis 2 tahun, 2,5 tahun. Nah. Tapi kalau jarang dipakai kan bisa 4-5 tahun. Iya. Jasa servisnya free-nya itu bisa dipakai. Berarti biaya servis ada gratisnya ya Pak ya? Ada. Nah, kembali lagi yang seperti ke Beta sama Alpha Pak. Nah, itu kan pakai baterai Pak. Yes. Gimana itu? Itu ada servisnya? garansinya. Garansinya ada ya Pak. Ada Kalau boleh garansi. tahu berapa lama garansinya Pak? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun garansi. Luar biasa. Nah, uniknya lagi nih baterainya XL7. Iya. Kan kalau kita lihat nih mau mobil tetangga merek Benar. lain, Benar. ya kan? Itu dicas. Oh, dicas. Jadi yang isi bensin dia ngecas. Iya, benar. Biaya ngecas itu lumayan ternyata. Lumayan, Setelah saya cari tahu, oh angkanya lumayan juga ya buat ngecas. Betul. Nah kalau baterainya Suzuki, dia ngecas sendiri. Itu otomatis, Pak. Otomatis. Keren banget teman-teman yang belum tahu fiturnya nih, cobain. Jadi nggak usah khawatir. Wah ntar kalau baterainya habis repot. Nggak bakal habis tuh baterai, orang isi sendiri isinya. Itu cara ngisinya gimana, Pak, Nah, sistemnya? jadi kan kalau kita lagi jalan, ya kan, kita kecepatannya menurun nih, Iya. gas, Hambatan lah ya. otomatis nih, baterai itu ngisi. Otomatis. Itu kena si bensinnya nggak, Pak? Pas saat ngisi itu nggak? Enggak. Jadi dia bensin mah tetap aja lah seperti biasa, Kayak normal lah ya. normal. Dan uniknya lagi tuh baterai, ya kan. Nah,
teman-teman ada yang pakai motor kan, ada tuh kadang kita naik motor berhenti lampu merah mesinnya mati, Iya, stop. nggak ada saudara, nggak ada suaranya. Iya. Nah, sama di Suzuki juga ada namanya idle stop. Stop. Oke. Jadi secara tidak langsung berhenti, bensin nggak kepake. Betul. Otomatis ya Pak ya. Otomatis Luar biasa. bensin nggak kepake. Benar. Nyalanya mesin, ya kan, atau konsumsi listrik di mesin, AC, audio itu dari baterai. Tapi pada saat dia mati tapi tetap hidup AC sama mesinnya Pak. Hidup. Oh, itu. Hidup dari baterai. Jadi kita Keren banget sih. Suzuki udah pakai aki kan udah pasti itu kendaraan. Benar. Ada baterai lagi. Ada baterai lagi. Ya, ada baterai lagi. Belum tahu ya. Biaya servis ada, baterai garansi 8 tahun, dan Ngisi sendiri lah. ngisi sendiri tanpa ngecas, luar biasa nih. Nah, Benar. kira-kira nih Pak, seandainya teman-teman yang ada di sini tuh pingin mau beli cash atau kredit nih, kira-kira itu persyaratannya apa aja sih Pak? Yang harus disiapin. Disiapin Ya, gitu. ini buat teman-teman semua di luar sana ya. Kalau pembelian cash simple, kita cukup lampirin KTP aja. KTP doang. Ya, keperluan KTP. Karena itu syarat mutlak untuk pengajuan STNK. Oh, Jadi sekarang itu untuk pengurusan STNK Ya. wajib KTP, ya kan? Wajib KTP. Sama alamat email, Alamat sama nomor email. telepon. Oke. Karena apa nih? Karena alamat email dan nomor telepon itu nanti secara otomatis tercantum di BPKB. Di PPKB ya benar. Ya. Jadi harus valid lah Pak ya. Harus valid. Nanti pun juga kalau ada pelanggaran, itilang itu larinya ke email. Kalau nggak dibayar-bayar tuh itilangnya, jangan harap tuh mobil bisa diperpanjang, harus biar denda dulu. nah, Gitu. kan hampir rata nih kita banyak yang jumpain ini di Suzuki sejabotabek. Tapi kalau di luar daerah Pak mau ngambil unit nih di Jakarta, bisa nggak Pak? Tapi cash nih. Ya gini, Nah, kalau teman-teman masih wilayah Jabotabek, Oke, ya kan, kemudian Serang, Purwakarta, Purwakarta. iya, ya kan, Cikampek itu masih Cikampek bisa, masih kita bisa. masih bisa. Tapi kalau udah di luar itu, Tapi kalau udah di luar wilayah, ya, Bandung itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang kita sarankan pembelian kedua daerah langsung ke dealer terdekat. ke dealer dekat-dekat Ya. namanya. Iya, karena kita kasihan dong. Kalau dari daerah belinya ke Jabotabek. Bener. Memang secara harga untung. Betul, Ya kan? pasti. Cuman apa fungsinya dealer di daerah? Iya. Kan tujuannya Suzuki mendekatkan diri sama konsumen. Betul. Gitu. Ada lagi Bang Angga? Gimana? Kalau misalkan kredit Pak, apa aja tuh Nah. persyaratannya yang harus disiapin? Nah, jadi betul. Jadi kalau untuk kredit itu yang harus disiapin pertama fotokopi KTP Fotokopi sendiri KTP. sama KTP saya yang sama pasangan. Pasangan. KTP Benar. diri sama KTP pasangan, kartu keluarga, Ada keluarga, NPWP, NPWP, kemudian PBB rumah, PBB rumah. atau AJB atau rekening listrik Ya. itu dilampirin, rekening tabungan 3 bulan terakhir. 3 bulan Ya, terakhir. kalau memang usaha biasanya ada NIB. NIB Kalau dulu atau mungkin SKU. SKU Nah, disebutnya. Tadi Pak mengarah ke pasangan. Kalau yang belum menikah gimana? Nah. tuh? Belum menikah. kalau teman-teman belum nikah pengen beli mobil kredit nggak usah khawatir, lampirin tuh KTP orang tua. KTP orang tua bisa Pak itu? Bisa dilampirin Bisa. karena sebagai penjamin. Betul. Jadi kalau terjadi sesuatu pada pemohon, Benar. oh ada nih siapa yang bisa cover Oke. Benar. gitu. Nah, kalau dia tidak punya rumah Bapak, gimana itu? Nah, maksudnya dia ngontrak nih, bukan Sewa. sewa rumah, Sewa. kontrak gitu. Ya. Sewa itu karena gini kondisi harus dibedain. Ah, Murni sewa Ya. karena dia tidak punya rumah, iya. atau dia sewa mendekatkan diri dengan tempat usaha atau tempat kerja. Ya kan? Kalau pertama kita bahas dulu murni sewa. Iya, Sewa. murni sewa. Kalau murni sewa umumnya dari pihak leasing itu DP-nya 30%. 30%. 30%. Itu bisa dibantu berarti ya Pak ya? Bisa. Nah, tapi kalau misalnya dia punya rumah, misalnya kan Benar. contoh dia rumah di Bogor, Hmm. Benar. KTP Bogor, tapi tinggalnya di Jakarta.
Oh, Kan di Jakarta dia kontrak. Jakarta dia kontrak, tapi rumah ada di Bogor. Kemarin di Bogor, Rumah ada di tinggal Bogor. laporin aja nih PBB. Oh, itu bisa. Rumah Bogor. Oke. Bahkan jangankan di Bogor, dia punya rumahnya mungkin di daerah Jawa, itu di bisa, Jogja. Bisa. Lampirin bisa. Bisa. Yang penting dia bisa. sudah KTP-nya Jabodetabek. Tapi nanti yang di rumah di daerah disurvei atau enggak tuh, Pak? Nanti biasanya dari pihak leasing dia minta bantuan cabang terdekat buat survei lokasi bener nggak? Mudah sekali ya. Tuh. Mantap. Iya. Ya memang yang jelas gini, yang pasti Hmm. dari pihak leasing atau finance Hmm. mereka akan cross check dulu nih data-data. Oke. Jadi sebelum naik proses kredit Hmm. ada namanya check slip. Nah, Oh, cek slip. Nah, teman-teman, cek slip tidak itu permasalahan. Secara perbankan. Ya. Ada namanya cek Pepindo itu secara Pepindo. historical kredit. Oke. Kan? Jadi buat teman-teman yang di sini maupun yang di luar, kalau kita udah terima atau kita sedang menjalankan kredit, Ya, nah ini dijaga deh. jaga cek slip itu maksudnya cek di checking, betul ya Pak ya? Ya, B checking, B checking. Yang Betul. belum tahu nih cek slip itu apa gitu. Ya. Yang dibutuhin cek di checking atau cek slip itu apa Pak? Nah, memang secara patungnya hanya KTP aja. KTP. Tapi memang ada beberapa leasing yang membutuhkan KTP pasangan dan NPWP. KTP pasang untuk biar clear lah ya. Biar clear. Semua Karena biar ketahuan. tahunnya kita dicek clear, tapi ternyata pasangan kita bermasalah atau pasangan yang clear, kitanya yang bermasalah. Gitu pasti. Ya intinya kalau selama kita clear di checking, clear di Pepindo, tidak ada masalah, nggak usah khawatir. Ya, kalau pernah nih Pak, saya nemuin kasus di lapangan. Nah, jadi datanya itu dipinjam sama kawannya. Nah, dia itu nggak merasa dia minjem. Itu masih bisa dibantu atau gimana? Gitu. Ya sebenarnya kan, Kak, saya juga pernah ngalamin lah, sering kejadian kayak gitu. Benar. Ya, kalau orang lapangan nih, Iya. kasarnya ya, Iya. mana telur mana ayam mana yang duluan nih. Iya. Ya kan? Ada emang bener-bener murni dipakai Betul. sama orang, Benar. ada yang memang pura-pura nggak tahu, gitu. Seolah-olah oh iya kagak Iya. banyak. Benar, banyak Ya. tuh masalah kayak Ya, gitu. kalau memang data itu dipinjam dan bermasalah tapi sudah dilunasin, Iya. itu bisa diproses. Itu bisa diproses. Tapi kalau dipinjam datanya terus bermasalah, otomatis kitanya juga bermasalah. Kita juga bermasalah. Kita bermasalah. Untuk pengajuan kreditnya agak susah. Tapi pernah nih Pak, saya nemuin di lapangan, kayak misalkan contoh, data-data busuk bisa dibantu. Nah, iya, gimana itu tuh, tuh. Pak? Hampir banyak tuh, Pak, Ya, di lapangan tuh. banyak Ya kan pasti. gini ya. Leasing pun juga kan tidak semata-mata menilai aplikasi itu dari data aja. Benar. Kan? Benar. Nah, kita kategorikan dulu nih. Ya. Busuknya busuk seperti apa? Kalau emang Nah. kita udah busuk nih, udah bangkai keluar belatung ya jangan deh. Berarti ada tingkatannya lagi ya, Pak ya? Iya. Makanya kalau penyakit komplikasi. Iya. Komplikasi. Benar. Gitu. Jadi intinya leasing pun juga akan dia satu disurvei, ketemu orangnya kan digali karakternya seperti Betul. apa. Betul, betul. Oh datanya secara data nih, mohon maaf, oh, rumahnya kecil, Ya. keuangan secara tabungan minim. Ya. Iya. Tapi setelah disurvei, oh ternyata punya usaha. Yang nggak masuk lah ya, nggak masuk apa sih Masuk di ke rekening, ke data. Benar. Punya kontrakan. Nah kan kita Wah, Bahan pertimbangan lah ya. Iya, itu dari leasing juga pasti kan dia akan naik banding. Oh, datanya ada loh Pak, gue survei. Nih, gue foto-fotoin. Benar. Jadi nggak 100% ya teman-teman, kita lihat lagi dari kapasitas, kita lihat lagi dari karakter konsumen, bukan semena-mena itu busuk full gitu teman-teman ya, gitu ya Pak ya? Iya. Ya kalau memang ada yang mau ngajin dan ngerasa data bermasalah dan busuk, ya dipikir-pikir dulu deh, ya kan. Cari. Memang sih solusinya ada. Solusinya yang pasti cash. Betul. Yang kedua, DP-nya udah pasti besar sekali. DP-nya besar. Bisa mencapai berapa persen sih, Pak? Kalau pemasaran kalau udah tingkatan kolek 5 ya, kolek 5 iya. itu bisa DP 45 50%. 50%. Iya. Hampir separohnya ya. Separuh. Makanya
Harus dijaga baik-baik nih, data kita itu harus dijaga ya Pak ya. Betul, Nah, betul. nah, Ya kalau namanya keterlambatan si wajar Wajar. lah. Yang penting Yang- selama konsumen masih bisa komunikasi dengan leasing, masih ada etikat baik buat melunasi, menurusin kreditnya, masalah saya rasa di leasing. Oke, gitu. Sama ini Pak, saya mau nanya lagi, kalau konsumen yang belum pernah kredit, itu Nah. gimana tuh? Kan belum pernah kebaca tuh Iya, karakter betul, kapasitasnya. Nah ini sama aja tadi kasusnya sama yang si Rahmat bilang kalau kontrak. iya kalau kontrak berarti sama ya. Ya jadi memang unik juga nih, Ya. unik ya. Nah, Kita mau ngajin kredit pernah Ya. historikalnya jelek, iya. nggak bisa nih DP kecil, Mm. ya kan? Karena ada keterlambatan dan lain, nggak bisa DP kecil. Nah, Kita nggak pernah kredit, ya. ya kan? Bersih dong catatan. Iya bersih. Lu cek deh di bank, lu cek deh di sini, nama gua nggak ada. Ya. Nah, leasing pun juga menilainya, oh dia orang punya kapasitas. DP-nya juga minimal 30%. 30% Pak. Iya. Walaupun dia nggak ngontrak. Walaupun nggak ngontrak. 30%. Nah, berarti yang dibilang data bagus itu gimana sih Pak? Supaya teman-teman di sini juga tahu nih Ya. data yang bagus itu gimana nih nanti baru enak nih data yang Nah, bagus. kan kalau di mobil itu dilihat data bagus itu dia pernah atau sedang menjalankan kredit, Ya. ini kategorinya lancar, Lanjut. tidak pernah ada keterlambatan. Kalaupun Oke. ada keterlambatan, secara total keseluruhan Benar, keterlambatan di bawah benar. 30 hari, Oke. ya kan? Di bawah 30 hari itu Ya. baru sedang lancar. Terus kalau yang usaha nih, Benar. kan banyak nih orang usaha warung-warung, Ya. Benar. itu kan biasanya dia ikut kur. Oke. Oke, Boleh ya. Kur boleh ya. diusaha. Ada leasing itu yang mematok minimal dia kurnya 50 juta, 50 juta. pada pinjaman 50 juta dan lancar Oke. gitu. Nah, tapi gini juga teman-teman, Hmm. ada kejadian konsumen komplain begini, Ya. Gimana tuh? pas ngajuin kredit di mobil Ya. susah nih, nggak tembus-tembus. Nggak tembus-tembus. Di komplain, Pak kemarin saya ngambil motor gampang kok. Nah, Iya, itu kan? banyak juga yang ngomong kayak Ya. gitu tuh. Kan Ini sama-sama kredit nih, Pak ya. Bener, ya kita sama-sama inilah Ya. apa namanya buka diri karena kan motor untuk yang keseharian ya, untuk yang Ya. keseharian itu kan harganya masih Iya, bisa benar. dibilang 1/7, 1/8 bahkan Iya. 10-nya Benar, harga mobil. Benar. Dan leasing pun kan juga pastinya akan berpikir, oh kapasitas konsumennya kayaknya bisa cuma angsuran sekian nih, Oke, benar. atau wah dia punya kredit motor aja terlambat, apalagi mobil jadi kan. bahan pertimbangan Nah, lah ya. dan leasing juga seperti itu. Kadang banyak tuh konsumen Pak yang nyamain. Kredit motor kemarin nggak perlu survei, motor langsung nyampe. Benar, Kenapa di mobil benar. ribet? Gitu. Nah, Benar-benar dia memang kalau Benar. sering ya bukan rahasia lah, kita harus mengasih KTP, Iya. motor nyampe bayar DP, Iya. ya kan? Nah, gitu Pak. Kalau di mobil enggak, jadi prosedurnya tadi setelah teman-teman deal dengan Ya. sales, dibuka di surat pesanan, ya kan, kemudian diproses leasing, sudah di-approve, konsumen bayar DP, tantangan kontrak, baru mobil dikirim. Oh. Nah, ini juga untuk menghindari ya teman-teman di luar sana, sekedar informasi aja. Pastikan kalau beli mobil dengan sales, ada surat pesanan resmi. Surat pesanan. Ya, surat pesanan resmi. SKPK lah ibaratnya. Ya, kalau di kita sebutnya SKPK. Surat Ya kan? informasi. Kenapa? Di situ tertera tuh resmi. iya. Nama pembeli siapa, alamat, NPWP, nomor telepon, nanti nama STNK-nya siapa, mobil yang dibeli apa, kreditnya berapa tahun, ya kan? Oke. Konsumen juga tanda tangan di situ, sales tanda tangan di situ, tanda jadi berapa yang dikasih, Jadi ya kan? kelihatan. Itu jelas. Jelas. Udah pesen, udah kasih tanda jadi, udah tanda tangan, pegang tuh ada lembaran buat konsumen. Oh, ada lagi ya. Ada lembar Bukti ya. pegangan. Buat bukti lah. Udah pegang karena biasanya kan sales kalau ketemu konsumen nggak mungkin dong bawa kwitansi dari kantor. Benar, iya, betul. Nah, SPK itu ada lampirannya itu sebagai bukti Oke. pengganti kwitansi tanda terima Salah ya. ya Oke. pemesanan. Tapi nextnya selanjutnya jangan pernah
namanya ngasih debit langsung. Transfer aja udah ke dealer, lebih aman. Transfernya langsung ke dealer. Ada, Pak, Langsung. rekeningnya? Pasti ada. Pasti ada ya, Pak, ya? Pasti ada. Oke. Berarti dia nggak bisa cash ya Pak ya? Dibayar cash nggak bisa, bisanya ditransfer atau gimana Bapak? Bisa, Lebih enak cash ya? bisa. Cash Cuman kan bisa. gini, ya Untuk menghindari. menjaga hal-hal yang diinginkan lah ya. Oke, Satu iya. nih, Betul. kalau kita terima uang cash, khawatirnya ada uang palsu. Benar. Betul sekali. Benar. Ya kan, Rahmat nerima uang nih dari saya 1 juta atau 10 juta. Ternyata ada 5 lembar palsu. Wah. Sampai ke Pusing juga. kasir nggak diterima. Iya. Rahmat minta ganti sama saya. Saya nggak mau tahu, saya serahin 2 juta kok. Nah, Iya. kita nggak bisa mendeteksi kalau di situ. Kasarnya di situ. Berarti supaya sama-sama aman ya Pak ya intinya ya. Tuh. Sama juga nih saya kasih ke Rahmat nih. DP 2 juta. Nah, Tiba-tiba di jalan ya entah uangnya hilang atau apa. menghindari. Saya nggak mau tahu. Rahmat juga kan Kena juga. harus ganti. Pasti betul sekali. Itu ambil amannya sih, baik aman buat kita sebagai sales, aman juga buat konsumen. Konsumennya Uang yang juga. diserahkan itu benar-benar masuk. Biar aman lah ibaratnya Pak ya. Iya. Kan di TV aja ada iklan tuh malam-malam tok. Betul. Mau pakai itu ya bang, aman. Oh, transfer ya. Bang. Ini pikiran udah ngawang-ngawang nih sobat. Udah ngawang-ngawang nih. Aduh. Efek hujan sih ya. Efek hujan emang udah di sini. Tapi beliau sudah menjelasin dari segi servisnya, caranya gimana dan unitnya gimana. Fitur. Nah itu fitur-fiturnya luar biasa sobat. Jadi kalau teman-teman nih mau ngambil Suzuki, jangan diragukan lagi. Kalian bisa langsung datang aja ke di mana? Sawangan ya Pak? Di dealer Sawangan. Di daerah Sawangan, nomor 48 ya Pak? Nomor 48, Jalan 48. Sawangan. Nah, kalau mau kontaknya beliau nih ada di bawah nih. Ada di bawah. Nah, kalau yang mulai nanti ditulis ya sobat ya. Tapi thank you nih Pak Udin sudah ngasih arahan dan masukan sama kami. Sama-sama. Semua dari segi Dari detail A sampai Z ibaratnya. luar biasa detail sekali. Banyak dan banget segi mau gimana ngambilnya cash, kredit, luar biasa. Dari teman-teman yang belum tahu fitur, belum tahu proses kredit, terus ada juga gimmick-gimmick iklan. Kita udah kasih tahu semua teman-teman. Ya. Ya. Nah, Seru tuh tadi tuh kalau masalah gimmick iklan. nah, iya. Itu Boleh, juga tuh. Kita Next sambung lah, dulu. ya. Next ya. Next, Di kalau depannya kita bahas. Gimmick iklan yang seru tuh. Gimmick-gimmick iklan. Nah, nanti untuk berikutnya nih, ada nanti kita bikin nih, gimana sih, apa sih gimmick-gimmick iklan ya Bang ya? Iya. Nah, apa tuh nanti, ikutin kita di sini ya Sobat ya. Terima kasih buat sukses teman-teman. selalu. Salam dari kita. Thank you. Yuk. Yuk. Ya. Yuk. Yuk.